واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memasuki acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada saudari Elmil disilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, memasuki acara berikutnya laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Ketua PCNU Kabupaten Nganjuk dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Haji Hasyim Afandi MAG kasumanggaken. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, khususipun panjenenganipun Kyai Haji Dr. Husnul Maram, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Dr. Kyai Haji Musyafa. Ini dokter baru, kemarin saya menyaksikan, tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada dokternya, jadi ini dokter yang kedua. Selamat kepada Bapak Dr. Kyai Haji Musyafa Fauzi lengkapnya. Para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk yang hadir dari jajaran Tanfidiyah Suriah dan Tanfidiyah, panjenenganipun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk beserta para kepala seksi yang hadir, para pengurus RMI Kabupaten Nganjuk yang punya hajat pada hari ini beserta anggotanya, yakni para pengasuh pondok pesantren di bawah naungan RMI se-Kabupaten Nganjuk. Ada yang bertanya, sing diundang kok RMI tok sing rawuh Kakanwil. Memang ini pembinaan khusus untuk RMI. Yang lain harap maklum, jadi panjenengan mengkene kondur ditanya, sing diundang kok sing NU tok, liyane kok ora apa gak dianggap duwe pesantren. Memang ini pembinaan khusus untuk RMI. Nyang apa kok ngono, sudah terlalu lama kita ini dizolimi, maka sekarang kita ada di atas. Tapi bukan berarti ganti menzolimi, tidak. Kalau panjenengan, saya kan sudah cukup umur, jadi ngerasakne dikeplaki, dibondo tangane, dibondo sikile, diseret ngalor seret ngidul tuh ketika mengurus pondok pesantren, mengurus Nahdlatul Ulama seperti itu. Sekarang ini kita bebas sebebas-bebasnya, bahkan dilindungi. Oleh karena itu, maka kesempatan yang baik ini saya berharap kepada panjenengan semua, mari dimanfaatkan. Kalau ada pondok tahfidz gratis, kemudian ada yang model yang semacam itu, ini mohon diwaspadai. Sebab ujung-ujungnya paling wingko yo diparak nerono. Diparak dari lala. Wong NU itu kadere wakeh, sing hafidhohnya juga banyak, direkrut oleh mereka, kemudian disuruh menjadi guru di sana, terus digawe kampanye. Kampanyene piye? Lha wong iki lho sing dadi apa namanya gurune ning kene iki ustate, iki tamatan Lirboyo, iki tamatan Tebu Ireng. Akhirnya tertarik orang-orang itu. Boso wis mlaku ning kono diwalik grembyang jadi bolane khilafah. Maka semremet saya. Semremet. Dan itu pernah memperalat Lazisnu dan LKNO. Belum lama di Tanjung Arum, minta kepada Lazisnu supaya memfasilitasi mereka mengadakan khitanan massal. Kemudian itu bersama LKNO sebagai pelaksananya, kemudian Lazisnu sebagai supportingnya. Lalu saya ditelepon sama Kiai
Syamsuddin Al-Ali. Ye, niku NU kok teng mriku bener napa mboten niku? Enten apa? Lah niki ngeten, Masya Allah. Terus yang bertanggung jawab saya tanya, sampean nek ada di situ, nek engko diperalat, tak seret sampean. Tapi kalau sampean bisa membalik mereka dari kondisi tidak NU menjadi NU, oke. Tapi kita sampean kangelan. Mulane harus berhenti sekarang. Tahzismu tidak boleh terlibat, LKNU harus mundur. Alhamdulillah urung sampai kedadian wis mundur. Ini sing konangan, sing ra konangan. Akhirnya boso wis pelaku, terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Gurune saka NU, murite anak-anake wong NU, tapi yang mempunyai lembaga, yang punya pesantren adalah bukan orang NU. Dan kuwi kader wong kono. Maka terima kasih panjenengan bersama-sama dengan Kiai Dr. Ridwan dalam rangka kita membentengi diri dan membesarkan diri melalui RMI. Ini suatu trek yang sudah benar dan lurus, perlu kita dukung sebaik-baiknya. Nah, dengan RMI ini kita berharap kita bisa saling tukar pengalaman, bagaimana cara manajemennya supaya lebih baik, bagaimana merekrut santri, bagaimana meraih bantuan dan sebagainya. Jadi bukan hanya pada sisi kita memperoleh dukungan dana, tetapi sisi yang lain, bagaimana kita meningkatkan kualitas pesantren mulai dari yang non salafiyah sampai dengan yang salafiyah. Oleh karena itu alhamdulillah, terima kasih mewakili ketua RMI. Entah saya tidak tahu tadi kok terus-terus dikongkon maju. Padahal wonge enek, jan-jane sing bener ya ketua Tanbidiyah ngongkon ketua lembaga. Ya lagi iki enek ketua lembaga ngongkon ngene Tanbidiyah. Ya ben tak seneni ning kene. Tapi ra wedi di seneni kuwi. Sekulino. Ya, tapi saya menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah mengapa selama RMI mengadakan kegiatan baru kali ini saya hadir. Tadi malam Mas Ridwan yang ngebel saya. Lah kok ndadak? Nah niki pancen iki acarane ndadak. Ya wis, aku nek gak teko iki terlalu zalim. Sudah berkali-kali ada acara RMI saya tidak hadir, oleh karena itu tak lengne duwe jadwal gubah ya langsung tak cancel. Terus mobil rusak ya aku susulan dan sebagainya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Mari bersama-sama kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Muga-muga diaku Mbah Hasim tetap iso gandul sarunge besok ning akhirat. Amin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya sambutan ucapan selamat datang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Afif Fauzi SAG MPDI. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Husnul Marom, Dr. Kiai Haji Husnul Marom MHI. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua PCNO, Ketua Tanfid, yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hasim Afandi MAG.
Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Khotimul Pondok Al-Mardiyah, Bapak Doktor, doktornya 2 tadi ya, Bapak Doktor Gus Mustafa. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Nyai Hajah Maulidiyatul Umayyah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madriyah Mojosari, Locarat Nganjuk. Yang saya hormati Ketua RMI yang tadi sudah memerintahkan Ketua PJ ya, dengan beraninya karena masih muda Ketua RMI-nya nih, kewendel nih. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, Bu Nyai, Bu Hajah, sedaya mawon ingkang hadir pada kesempatan hari ini, serta teman-teman saya, Bapak Kasih penyelenggara, Bapak Kasubag. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan barokahnya silaturahim ini kita bisa bersinergi, lebih kuat jalinan persaudaraan pondok-pondok di lingkungan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk ini, sehingga kita bisa bersama-sama memajukan pondok yang ada di Kabupaten Nganjuk ini tidak hanya 1-2 saja, tetapi semuanya nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjaga umat dari akidah yang tidak benar, dari perpecahan, dan kita jaga NKRI ini. Pertama, kami ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, ini masih dalam bulan Syawal. Yang kedua, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum atas kehadiran Bapak Kakanwil pada kesempatan hari ini. Jadi jarang sekali kita bisa bertemu dengan Bapak Kakanwil. Mungkin selama ini ya baru kali ini kita bisa beraudiensi dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah, dengan teman-teman pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini nanti dapat membawa berkah, manfaat bagi kita semua. Bapak yang saya hormati, mungkin saya tidak pantas kalau banyak bicara, jadi karena waktunya juga sudah siang, mungkin itu saja, dan mohon maaf Bapak Kakanwi bila ada penyambutan kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, karena beliau nanti juga masih ada acara lagi setelah di sini. Mudah-mudahan semuanya nanti, terutama Bapak Kakanwil, senantiasa diberi kesehatan lahir batin, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita ikuti bersama pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan sekaligus penyerahan secara simbolis izin operasional Pondok Pesantren se-Kabupaten Nganjuk kepada yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Husnul Marom MHI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qad hilat ya Rasulullah. Para kiai, para alim, para ulama, habaib yang kami muliakan dan kami taati, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Dr. Andes Hasim Afandi, Magister Agama,
Ketua PC Nahdlatul Ulama Nganjuk, dumateng pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardiyah Mojosari, Ibu Nyai Hadja Umayyah yang sama-sama kita hormati, dumateng Khotimul Pondok Pesantren Al-Mardiyah Mojosari, Dr. Kiai Haji Agus Musafa, karena doktornya 2 kali. Tepuk tangan untuk beliaunya. Luar biasa, doktornya 2 kali, 2 disiplin ilmu yang berbeda. Mudah-mudahan manfaat untuk umat, khususnya di Jawa Timur dan lebih umum lagi untuk Indonesia dan dunia. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati saudara saya Ketua RMI Kabupaten Nganjuk, Gus Ridwan Baidowi, saudara saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Kiai Haji Afif, beserta jajarannya, alhamdulillah Bapak dan Ibu Kasubag TU, para kasih, para penyelenggara semuanya hadir kompak, dan juga saudari saya kasih yang ada di bidang PT Pontren, Ibu Haja Eri, para alim, para kiai, para hadirin, hadirat yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah tempat ini tempat yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kalau ke pondok pesantren itu seperti ke rumah sendiri, karena saya sudah bertahun-tahun menjadi sekretaris RMI itu di Kabupaten Gresik. Saking lamanya itu berapa periode, ketika menggantikan setelah Romo Ki Haji Robah Maksum, setelah itu ketuanya Pak Yai Thoyib dan sekretarisnya saya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua PC Nahdlatul Ulama adalah benar. Ini pertemuan khusus untuk pondok-pondok pesantren di bawah naungan RMI yang mengundang Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hari bersejarah. Tadi pagi saya jam 7 sebagai inspektor, sebagai irup upacara di halaman Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, karena pada hari ini tepatnya adalah Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas yang ke-114. Harkitnas ini didirikan oleh Bapak Dr. Sutomo pada tahun 1908 yang namanya Budi Utomo, dan ini cikal bakal adanya organisasi-organisasi untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia, termasuk salah satunya adalah semangat untuk merdeka, termasuk adalah Nahdlatul Ulama. Setelah adanya 1908 Budi Utomo, banyak sekali organisasi-organisasi yang berdiri di tanah Nusantara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pondok pesantren saat ini program dan kegiatan Gus Menteri Agama, salah satunya 7 dari prioritas adalah kemandirian pondok pesantren. Yang pertama itu 7 program prioritas adalah menguatkan, memperkuat moderasi beragama. Alhamdulillah tadi
Saya masih di sana diskusi ambil oleh orang lain, dan itu bisa menjadi alat yang jitu bagi mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program pemerintah khususnya Kementerian Agama yang nomor 1 adalah memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama itu cara pandang, cara sikap, cara berpraktek seseorang itu sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Kalau ia beragama Islam, maka cara pandangnya, cara memahaminya, cara bersikap, cara berperilaku, cara bermedia sosial, cara apapun harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan di Indonesia madhabnya adalah madhab yang tengah-tengah, yang tawasud. Ini yang pertama. Dan berikutnya, salah satu program dari Kementerian Agama adalah kemandirian pondok pesantren. Pak Jokowi memerintahkan seluruh kabinet, seluruh jajaran menteri, seluruh kepala badan, semuanya diwajibkan dalam setiap program dan kegiatan ada yang bersinggung, ada yang kesesuaian dengan pondok pesantren. Jadi Pak Jokowi itu memerintahkan kepada menteri-menterinya semuanya itu ada program titipan terkait dengan pondok pesantren. Kalau sudah bicara dengan program, di situ juga ada anggaran, ada kegiatan, ada lain dan sebagainya. Maka tidak heran zamannya Pak Jokowi itu banyak menteri-menteri, kepala badan dan lain sebagainya itu berdatangan bersilaturahim ke pondok-pondok pesantren. Karena ini adalah kontrak kerja para menteri dengan presiden. Presiden mengakui kita wajib berterima kasih kepada pondok pesantren. Pondok pesantren itu hadir di Nusantara sebelum negara kita lahir, sebelum penjajahan ada di Nusantara. Ketika penjajahan ada di Nusantara, pondok pesantren juga tetap ada. Sampai saat ini pun pondok pesantren ada. Dan para kiai, para alim, para ulama bersama dengan pemerintah memperjuangkan pertama kesetaraan regulasi. Ini harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah hari demi hari regulasi kita, aturan-aturan kita banyak yang berpihak kepada pondok pesantren. Dan ini harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, ya mabniun ala sukun. Harus diperjuangkan, terus diperjuangkan. Alhamdulillah pondok-pondok pesantren di Indonesia, kalau di Jawa Timur ini jumlahnya 6.561 lebih. Ini rata-rata 99% adalah di bawah RMI, di bawah binaan RMI, dan yang lainnya di bawah yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemandirian pondok pesantren ini mari kita jaga. Program dari pemerintah, Presiden sudah memberikan kepercayaan kepada pondok pesantren. Pondok pesantren perlu disupport, dan pondok pesantren itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada pondok pesantren yang mempunyai kelebihan dalam hal bidang kelautan, maka diperintahkan Menteri tentang kelautan ada program-program yang ada kesesuaian dengan pondok pesantren.
pertanian. Kuncinya semuanya, kalau panjenengan semua selaku pengasuh pondok pesantren, itu kuncinya kita saat ini harus sergap membuka websitenya kementerian yang ada di Indonesia. Tidak hanya Kementerian Agama, kementerian apapun. Lah, kita ajukan proposal kita dan lain sebagainya. Dan nanti kuncinya itu ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kalau di sini di Kabupaten Nganjuk, maka setelah diteliti, diverifikasi dan sebagainya, Pak Yai Afif tanda tangan, pondok pesantren ini layak mendapatkan bantuan dari Menteri Pertanian sebesar sekian miliar. Ini harus kita ambil, jangan diambil oleh pondok-pondok pesantren yang lain yang bukan dari RMI yang jumlahnya hanya sedikit. Mereka itu sedikit jumlahnya tapi pinter. Lah, pondok pesantren yang di bawah RMI tentunya harus lebih pintar, karena jumlahnya juga banyak, 99% adalah dari Nahdliyin. Dan kita untuk bisa mendapatkan informasi tentunya harus membuka websitenya kementerian-kementerian yang ada. Kementerian Pertahanan juga mempunyai program dan kegiatan kaitannya dengan pondok pesantren. Menteri Perikanan, Menteri apa saja, Menteri Pendidikan dan lain sebagainya, Menteri Pariwisata, Menteri apa saja ada semuanya, karena diwajibkan oleh Pak Jokowi. Titip program, titip uang untuk pondok pesantren, tapi harus ada berupa kegiatan, berupa macam-macam lah, baik kegiatan itu berupa kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik dan sebagainya. Lah, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua terima kasih. Kemarin kami jajaran di Kementerian Agama RI kerjasama dengan PBNU, kerjasama dengan Polri, ini untuk mengadakan vaksin booster. Kami di Jawa Timur ditarget oleh Menteri Agama, dari 1 juta itu Jawa Timur paling tidak bisa nyumbang 200.000 vaksin. Ternyata melampaui batas. Ternyata yang divaksin dalam kerjasama ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan PWNU, PCNU se-Jawa Timur, 45 PCNU, dan juga kerjasama dengan Kapolres, Polda dan sebagainya, ternyata mencapai angka 420.000. Jadi lebih 100%. Ditarget oleh Gus Yakut Khalil Qaumas, kita mendapatkan Jawa Timur paling tidak harus mencapai 200.000, ternyata dapat 420.000. Sampai detik ini berjalan terus. Terima kasih para kiai, para alim, para ulama, karena booster ini sangat penting. Dan ini kita mengingat tahun ini ada pemberangkatan jamaah haji. Jamaah haji itu tahun ini dari negara-negara yang biasanya memberangkatkan, tahun ini alhamdulillah mendapatkan lampu hijau dari Raja Saudi Arabia. Mestinya setiap tahun sebelum Covid itu 4 juta jamaah haji yang beribadah haji di tanah suci Mekah Madinah sana. Tahun ini dibatasi hanya 1 juta. 1 juta mestinya Indonesia itu dapat 25%, tetapi karena lobbynya pemerintah kita, Pak Jokowi dan Gus Yakut Khalil Qaumas, akhirnya mendapatkan 45%.
dan jumlahnya adalah se-Indonesia 100.051 jamaah ditambah dengan petugasnya 1.901. Jumlah totalnya ada 101.952 jamaah yang diberangkatkan. Insya Allah jamaah haji itu akan kami undang tanggal 3 Juni masuk asrama haji bagi kloter pertama. Terbang tanggal 4 Juni. Tinggal beberapa hari. Syarat yang tidak bisa ditawar adalah vaksin. Jamaah yang jamaah yang belum vaksin maka pasti dipulangkan. Sampai di Saudi Arabia konangan dipulangkan. Dan tahun ini Raja Saudi Arabia memberikan batasan umur. Kalau lahir tanggal 1 Juli 1947 maka boleh. Tapi kalau lahir paspornya atau KTP-nya atau waktu setorannya dulu tanggal 30 Juni 1947 maka tidak diperkenankan berangkat oleh sistem. Jadi sistem yang menolak. Walaupun kita loloskan di Indonesia, ini batas usia 65 tahun, tidak boleh lebih dari 65 tahun. Kalau kita loloskan sampai di terminal di Saudi Arabia sana, di bandara, diperiksa oleh komputer, tertolak, maka langsung dipulangkan. Apakah ada Pak, tahun-tahun yang lalu dipulangkan? Banyak konangan di Saudi Arabia, dipulangkan sendiri. Ada yang konangan hamil dipulangkan sendiri, ada yang macam-macam lah. Lah tahun ini banyak pembatasan-pembatasan dan Jawa Timur mestinya di embarkasi Surabaya itu kita memberangkatkan mestinya dulu itu 84 kloter. Tapi sekarang hanya 38 kloter. 38 kloter itu pun satu kloter dari NTT dan satu kloter dari Bali. Berarti untuk Jawa Timur yang Jawa Timur khusus hanya 36 kloter. Petugasnya pun dipilih lagi oleh Jakarta. Mestinya 84 ketua kloter, 84 pembimbing ibadah haji, sekarang hanya 36 karena dibatasi. Apakah ada jaminan tahun depan itu tidak ada batasan? Menurut Gus Yakut Khalil Kaumas kemarin kami sowan ketika lebaran di Rembang, beliau mengatakan ada jaminan dari Menteri Haji Saudi Arabia, insya Allah tahun depan kembali seperti semula, tidak ada batasan umur. Alhamdulillah. Nah ini kemarin hari Jumat kemarin saya diajak oleh Ibu Gubernur Jawa Timur menghadap Menteri Perhubungan di Jakarta. Saya baru nyampe dari Jakarta sebelum Jumatan, ditelepon oleh protokoler gubernur, diajak ke Jakarta lagi, nggak dapat tiket. Akhirnya alhamdulillah dapat tiket, berangkat jam 4:10 menit. Ketemu dengan Ibu Gubernur di Jakarta jam 19. Memperjuangkan supaya jamaah haji dari Jawa Timur ini langsung dari embarkasi Surabaya Juanda langsung menuju Saudi Arabia, dan alhamdulillah berhasil. Berhasilnya tapi begini Bapak, ada tapinya. Nanti dari asrama haji Sukolilo dibawa ke bandara Juanda, diterbangkan
sampai di Jakarta itu pesawat terbangnya ngisi BBM. Kenapa kok tidak diisi langsung? Kalau diisi langsung itu khawatir. Ya ini hati-hati. Karena BBM-nya dari Juanda ke Saudi Arabia membutuhkan 110 ton. 110 ton. Sehingga diisi yang paling penting cukup 11 ton lah. 11 ton diisi dari Juanda sampai di Cengkareng, ngisi BBM 1,5 jam langsung terbang lagi. Jamaah tidak diperkenankan turun dari pesawat. Dan ini perlu disosialisasikan supaya nggak kaget. Nanti jamaah haji sampai dari Juanda tidur, dikira turun lah, mau keluar, dikira sudah sampai di Jeddah atau di mana. Padahal belum, masih di Jakarta. Bagasinya pun sekarang dibatasi. Mestinya koper itu 32 kg, sekarang dibatasi hanya 15 kg. Tas tentengan itu tas yang diletakkan di atas tempat duduk kita, di kabin, tas kabin, itu mestinya 7, dibatasi hanya 5 kilogram. Ya. Ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan. Ya syukurlah alhamdulillah, karena bandara kita itu 2 tahun tidak dipakai, dan bandara kita di Juanda itu bandara yang tertua di Indonesia. Sekitar ada 5 bandara yang tertua termasuk di Juanda. Lah, untuk menjaga keselamatan bersama supaya jamaah haji 450 orang ini langsung terbang dan tidak usah turun dari pesawat terbang, langsung turunnya nanti di Saudi Arabia. Ya solusinya tadi, karena solusi yang diberikan kemarin kita tawar-menawar, kami Ibu Gubernur tawar-menawar maunya transit dengan pesawat kecil dari Juanda ke Jakarta. Setelah itu jalan, jamaah hajinya jalan dengan membawa tas tentengan masing-masing. Kan kasihan berapa kilo jalannya itu di bandara walaupun full AC, tapi kan capek juga. Lah, solusi terbaik yang sudah kita ambil, alhamdulillah sudah ada keputusan dari Menteri Perhubungan atas perjuangan para kiai, para alim, para ulama, perjuangan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, perjuangan dari Kementerian Agama juga. Alhamdulillah dikabulkan dengan solusi yang tadi yang saya sampaikan, dan insya Allah aman nyaman. Jadi yang diterbangkan itu 280 ton, ya 280 ton, bukan kilo, 280 ton. Tapi jenengan kalau masuk pesawat terbang jangan membayangkan beratnya itu, yang penting nyampe mabur selamat gitu ya. BBM-nya itu 110 ton, bukan 110 kilo, bukan 110 ton. 1 jamnya itu 11 ton, 10 jam 110 ton. Lah nanti kalau pulangnya mestinya bagasinya itu mestinya 32 kg untuk koper pulangnya, itu menjadi 30 kg. Ya, 30 kg. Oleh-olehnya, tas tentengannya tetap 5 kg. Yeah. 5 kilo atau 7 kilo insya Allah. Nanti surat edaran akan ada 7 kilo insya Allah. Kenapa kok beda? Kok lebih berat dari Saudi?
Ya, karena BBM-nya itu 110 ton itu sudah terbakar di udara, sehingga pesawat terbangnya itu dengan enaknya melayang di udara karena bebannya sudah berkurang. Nah itu, ini yang menjelaskan itu ilmu perhubungan. Kita jenengan kan kalau ya mungkin uku dulu jen bisa, atau Imriti Alfia dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para kiai, para alim, para ulama, saya mohon maaf, suatu saat nanti kita akan ada pertemuan lagi. Pesan kami, pondok pesantren, kita harus menyediakan operator yang handal. Operator yang handal jangan diserahkan sembarangan orang. Operator terkait dengan komputer dan sebagainya. Kalau ada pendataan apapun tolong diisi, jangan dipercayakan kepada orang bukan ahlinya. Dan harus benar, tidak boleh salah, harus benar. Mulai data santrinya, jalannya dan lain sebagainya, letak pondok pesantrennya berapa bujur, berapa derajat dan sebagainya, jangan sampai salah. Kalau salah itu dilihat di Jakarta sana, bisa-bisa pondok pesantren itu tidak ada pondok pesantrennya, tapi rawa-rawa atau berupa laut, karena menulis derajatnya keliru, bujurnya keliru dan sebagainya. Oleh karena itu, tolong operator itu betul-betul ditunjuk oleh Romo Kiai atau Bu Nyai, betul-betul yang profesional, yang ngerti komputer, dan datanya tidak boleh ngarang. Datanya adalah betul-betul data yang sungguhan. Karena pemerintah itu tidak hanya Menteri Agama, menteri apapun itu melihat data untuk sharing, untuk kerjasama melaksanakan program dan kegiatannya itu. Ada yang mengajukan proposal, ada yang tanpa proposal, tapi melihat data dari kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, tolong. Nah inilah kelemahan kita. Saya waktu di RMI berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu, ya itu kelemahan kita akui terkait dengan data. Nah, data harus benar. Data benar ini akan mengakibatkan mempunyai implikasi yang besar. Dan mari pondok-pondok pesantren sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor tadi, Pak Y. Afif, tidak hanya 1, 2, 3 pondok pesantren yang besar, tambah pesat, tambah bagus, tetapi saya mohon dengan hormat, pondok yang sudah besar itu memberikan binaan kepada pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan RMI yang masih kecil-kecil itu, supaya betul-betul pondok itu hidup. Karena apa? Memang rukunnya hanya 15 santri yang mukim. Nah, 15 santri yang mukim bagi pondok pesantren yang kecil-kecil itu juga sudah berat. Tapi kalau pondok pesantren yang sedang dan besar, tidak ada masalah. Oleh karena itu, tolong yang sedang dan yang besar itu bisa memberikan pembinaan atau pendampingan supaya sama-sama hidup. Kelompok yang lain itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kelompok yang komitmen kebangsaannya masih diragukan, itu mereka itu saling gendong indit, gendong apa itu? Saling apa? Iya. Jadi mereka itu bisa membantu yang kecil-kecil, yang besar-besar dan sebagainya. Nah, kita harus begitu. Kita harus begitu. Saya kira itu Bapak, karena hari ini adalah hari Jumat, panjenengan juga banyak waktu
banyak yang akan khutbah di masjid-masjid karena hari Jumat. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Saat ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur alhamdulillah sudah teken MOU dengan PW Nahdlatul Ulama dengan RMI juga. Alhamdulillah. Jadi panjenengan tidak boleh isin-isin, langsung aja, langsung ke Kanwil atau ke kabupaten untuk apa yang ada di program-program kegiatan di Indonesia saat ini terkait dengan pondok pesantren. Saya kira itu saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Acara berikutnya penyerahan izin operasional pondok pesantren se-Kabupaten Nganjuk oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Nama-nama dari pondok pesantren yang kami panggil untuk maju ke depan akan menerima secara simbolis. Yang pertama, Hamalatul Quran Al-Ijabah dengan alamat Blitaran Sukomoro. Yang kedua, Ma'had Riyadus Solihin Mojosari. Yang ketiga, Rahmatan lil Alamin Bukur Patian Rowo. Yang keempat, HM Almanan Kelutan Keronggot. Dan yang terakhir, Baitul Quran Sawahan. Nama yang kami panggil untuk maju ke depan. Monggo. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan izin operasional kepada pondok pesantren. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Menerima izin operasional pondok pesantren Kabupaten Nganjuk, kami ucapkan selamat. Untuk pondok pesantren menghadap ke timur. Didampingi, monggo Mbah, Pak Gus.
Alhamdulillah pengambilan foto sudah selesai. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dipersilakan untuk kembali ke tempat, dan juga Bapak Ketua PC dan juga Gus Musyafa Fauzi. Monggo bayi. Doa. Oke, dilanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.